Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya Islam. Pada kesempatan ini izinkan saya mengangkat sebuah kisah tentang pemikiran iman dan cara kita sebagai umat muslim menghadapi pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup, bahkan pertanyaan yang nampaknya tak mungkin. Kisah ini berawal dari sebuah pertanyaan unik dan cukup kontroversial. Bagaimana jika Ka'bah dipindahkan ke Indonesia? Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan ini mengundang banyak reaksi. Ada yang menilai pertanyaan itu tidak realistis, bahkan ada yang menganggapnya menggelikan, ada yang menganggapnya penistaan dan sebagainya. Namun ada pelajaran besar yang bisa kita petik. Islam mengajarkan kita untuk berpikir, bertanya dan menembus batas tanpa melupakan nilai-nilai keimanan kita. Dalam kisah ini Ahmad mengajukan pertanyaan yang mungkin belum pernah terbayangkan oleh kebanyakan orang, meski terdengar aneh. Pertanyaan itu menjadi titik awal diskusi yang membuka cakrawala berpikir. Jack, salah satu tokoh dalam kisah ini, memberikan tanggapan yang bijaksana. Ia mengajak untuk tidak hanya melihat pertanyaan ini dari sudut pandang biasa, tetapi juga dari perspektif ilmu, tauhid, fikih, dan tasawuf. Yang pertama, berpikir dalam batas iman. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Islam tidak pernah melarang kita untuk berpikir luas. Bahkan Islam mendorong kita untuk bertanya dan mencari jawaban. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, namun berpikir luas harus tetap dalam batas-batas iman. Pertanyaan besar seperti ini harus dikembalikan kepada Al-Quran, Sunnah Rasulullah, dan ilmu para ulama. Dalam Islam tidak ada ruang untuk spekulasi kosong yang meragukan ketetapan Allah. Yang kedua, pemikiran yang mengundang hikmah. Pertanyaan Ahmad dalam kisah ini, meski kontroversial, memiliki hikmah yang besar. Pertama, ia mengingatkan kita tentang kedudukan Ka'bah sebagai pusat ibadah umat Islam. Ka'bah adalah kiblat, bukan hanya bangunan fisik, tetapi simbol persatuan dan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, pertanyaan ini membuat diskusi tentang keimanan, ilmu, pengetahuan, dan refleksi mendalam terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, berkolaborasi dengan ilmu dan iman. Jack dalam kisah ini menunjukkan sikap bijaksana. Ia tidak langsung menjawab pertanyaan Ahmad, tetapi mengajak untuk mendalami ilmu dan bertanya kepada para ulama. Sikap ini mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru dalam menilai sesuatu, tetapi mengutamakan kajian mendalam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah kesadaran untuk selalu mengingat Allah. Ketika Jack mengajak ketiga pemuda untuk sholat dalam sholat malam dan zikir, ia menekankan agar hati mereka hanya mengingat Allah. Ini adalah inti dari Islam. Apapun yang kita lakukan, baik berpikir, bertanya, atau berdiskusi, semua harus bermuara kepada Allah. Pertanyaan besar akan kehilangan maknanya jika tidak didasari oleh iman yang kokoh. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa berpikir besar bukanlah sesuatu yang salah. Bahkan itu adalah cara kita mengenal Allah lebih dalam.
selama tetap dalam koridor syariat. Namun berpikir besar harus dibarengi dengan hati yang ikhlas, akhlak yang baik, dan niat yang lurus. Ya, walhasil saya ingin mengingatkan ya firman Allah ya, ingat diri kita di dalam firman Allah dalam Al-Quran ya. Dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada lagi yang maha mengetahui ya. Surat Yusuf ayat 76. Artinya ya, tidak peduli seberapa jauh pemikiran kita, Allah adalah sumber segala ilmu. Maka mari kita gunakan akal kita untuk meneguhkan iman, bukan meruntuhkannya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-Nya yang bijaksana, yang mampu berpikir luas, namun tetap tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.